Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik. Sebelumnya perkenalkan nama anggota-anggota kami. Yang pertama, Angga Putra Wardana dengan NIM 1903021131, dan yang kedua Sarul Hidayatullah, saya sendiri dengan NIM 1903020068, dan yang ketiga Wira Gamas dengan NIM 1903021116, dan yang terakhir Alifahi Baituwohi dengan NIM 1903021114. Dan yang kami bahas di sini yang pertama, penjelasan tentang anggaran sektor publik atau definisi-definisi. Terus yang kedua jenis anggaran, dan yang ketiga siklus anggaran, dan yang keempat pendekatan penyusunan anggaran. Slide selanjutnya penjelasan tentang anggaran sektor publik. Anggaran sendiri merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Dan menurut Freeman pada tahun 2003, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dan ada pendapat lain. Menurut Nurdiawan pada tahun 2006, anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dan untuk penjelasan anggaran sektor publik, anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial setelah perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Selanjutnya, berdasarkan jenis-jenis anggarannya, jenis-jenis anggaran bisa dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, berdasarkan status hukum, berdasarkan pemerintahan, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, dan berdasarkan penyusunannya. Nordiawan 2006 halaman 50. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan aktivitasnya. Ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Lalu berdasarkan status hukum ada dua juga. Yang pertama anggaran tarif, yang kedua anggaran inactive. Lalu berdasarkan pemerintahan ada dua juga. Yang pertama anggaran dana umum, lalu anggaran dana khusus. Lalu yang keempat anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Anggaran tetap anggaran yang dimana apropriasi belanja dapat ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Lalu anggaran fleksibel yaitu harga barang jasa per unit telah ditetapkan, namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir berdasarkan penyusunannya dibagi menjadi dua, yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Selanjutnya, tahap persiapan. Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat. Kedua, tahapan persetujuan. Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Dan yang ketiga, tahap administrasi. Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Dan yang keempat, tahap pelaporan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan. Dan yang kelima, tahapan pemeriksaan. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa audit oleh sebuah lembaga pemeriksa Indonesia. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.
pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional atau line item budgeting. Ini merupakan pendekatan tradisional yang terdapat dua ciri utama. Yang pertama itu penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Lalu yang kedua yaitu penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Dan tujuan dari pendekatan tradisional ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan secara bertahap. Untuk kelebihannya, yang pertama, pendekatan ini sederhana, mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Lalu cocok dengan akuntansi pertanggungjawaban. Hampir semua pengeluaran memiliki sifat yang tidak terhindarkan dan mudah dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya. Untuk kelemahannya itu, yang pertama, tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan dan terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Lalu selanjutnya, untuk pendekatan kinerja atau incremental budgeting, itu merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Dan untuk kelebihan dari pendekatan kinerja itu, yang pertama adalah anggaran disusun berdasarkan aktivitas dengan permintaan yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. Selanjutnya itu adanya penekanan pada kebutuhan untuk mengukur output dan juga inputnya, dan menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. Untuk kelemahannya sendiri itu hanya ada sedikit staf anggaran yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya yang ada. Dan yang kedua, kadangkala aktivitas langsung diukur biayanya secara detail tanpa adanya pertimbangan memadai yang diberikan kepada perlu atau tidaknya aktivitas tersebut. Dan yang terakhir itu ada pendekatan Planning Programming Budgeting System atau PBBS. Itu merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. Dan di dalamnya tergantung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Dan karakteristik dari pendekatan PBBS ini, yang pertama itu berfokus pada identifikasi perencanaan strategis organisasi dan menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tertentu. Dan untuk implikasi di tahun-tahun mendatang itu telah diidentifikasi secara eksplisit. Lalu semua biaya yang timbul telah dipertimbangkan dan analisis sistematis dari alternatif dilakukan. Kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan mengenai anggaran sektor publik yaitu anggaran merupakan instrumen penting dalam melaksanakan rencana-rencana suatu organisasi untuk melayani masyarakat, dan juga anggaran menjadi suatu tolak ukur dalam melihat kondisi keuangan baik biaya ataupun pendapatannya. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami tentang anggaran sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.